Ya, alhamdulillah sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari salah kita kembali lagi lagi on air. Nah, pembahasan kita tentang masih wanita nih. Ya, Jadi untuk itu kami ajak Anda kembali bergabung bersama kami. Silakan di 0617944282. atau juga Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS di 085271154456. Wis. Bagi Anda yang mau muk cantik ini, Ah, silakan hubungi Selamat. asal ya. Bisa bisa. Mau berapa lusin? Sekalian untuk donasi ke Salam Betul. TV ya. Jadi Hmm, dapat muk eksklusif ini, ya dan dapat pahalanya insya Allah. insya Allah ya. Silakan sahabat dari salah. Ya, Kemana? di nomor berikut ini. Ya. Oke. Nomor yang tadi lah. Oke, baiklah kalau begitu kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Kayaknya ada nih. Oh ada. Heeh. Saat ini saya bacakan pertanyaan saya. Baik. Aha. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fikum. Baik, barakallah. Ustadz, apa nih hikmah Rasulullah ini boleh menikah lebih dari 4, sementara umatnya hanya maksimal 4 aja nih, Ustadz. Nah, dan bagaimana kalau sekarang ini ada yang beristri lebih dari 4, apakah berdosa nih, Ustadz? Wah, Baik. Ayo, antum berapa pemiring? alhamdulillah. Si satu Cantik, ya. Ustadz. Baik, mengenai kekhususan yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, tentu banyak hikmah yang terkandung di dalamnya ya. Mm-mm. Yang pertama, kita sebagai umat Nabi Muhammad ya tentu menerima apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kepada Rasulullah tersebut secara Mm-mm. khusus ya. Kita tidak boleh membantah karena itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun hikmah ya, para ulama sudah sebagian menyimpulkan ya. Dan ini Mm-mm. tentu sifatnya ijtihadi ya, karena sesungguhnya apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan tentunya banyak di dalamnya hikmah. Yang pertama di antaranya ada hikmah ta'limiyah tablighiyah ya, termasuk dalam rangka mengajarkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Sallallahu. Tentu karena istri adalah yang paling dekat dengan suami ya, nanti dia akan banyak menukil ya, banyak mengambil atau menyimak perkataan-perkataan Rasulullah yang itu nantinya akan menjadi pelajaran bagi umat Nabi Muhammad SAW. Kita lihat Sallallahu alaihi bagaimana Aisyah radhiyallahu anha termasuk di antara istri yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, Mm-mm. kemudian istri-istri yang lain begitu kan banyak menceritakan bagaimana pergaulan Rasulullah kepada para istrinya. Di antaranya inilah hikmahnya. Mm-mm. Makin banyak istri maka nanti istri yang akan banyak menukil apa yang telah Rasulullah sampaikan, terutama yang berkaitan atau dengan hal-hal yang terjadi di rumah begitu. Mm-mm. Kemudian juga ada hikmahnya adalah ini menunjukkan bahwa apa namanya menunjukkan kesempurnaan akhlak Rasulullah SAW, dan ini Mm-mm. artinya yang Allah rekomendasikan wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguhnya engkau itu memiliki akhlak yang agung. Mm-mm. Artinya apa? Akhlak yang agung tersebutlah yang membuat Rasulullah sanggup untuk menikah lebih dari 4 ya. Dan banyak hikmah-hikmah yang lain tentunya diantaranya dengan menikahi istri-istri tersebut Rasulullah bisa semakin dekat dengan keluarga keluarga istri, karena Rasulullah tidak sembarangan juga menikahi wanita-wanita tersebut ya. Mm-mm. Diantaranya ada bekas istri sahabat yang mulia, kemudian ada juga yang seperti Ummu Habibah ya kan, Mm-mm. anaknya Abu Sufyan, artinya untuk mendekatkan ya hubungan hubungan kekeluargaan. Ya. Kemudian yang beristri lebih dari 4 tentu kita dilarang ya, karena syariat Islam telah membatasi seorang muslim hanya boleh menikah maksimal itu 4 Empat. ya. Kalau tidak sanggup 4 ya maka satu begitu dan Mm. seterusnya. Ya, ini mungkin yang bisa kita sampaikan ya, tentu banyak Ya. sekali hikmahnya seperti yang kita sampaikan tadi, hanya beberapa yang dapat kita sampaikan kesempatan kali ini. Maka orang yang terlanjur menikah lebih dari 4 maka dia segera bertaubat, dan jangan bertaubat saja. Ya, kurangi salah satunya, imma di Qur'an atau dipilih mana yang paling paling terbaik, diadakan Iya, musabaqah betul. kan begitu. Berlari. Tolong, dan harus segera gitu kan. Nah, Karena sungguhnya menikah lebih dari 4 itu haram ya, tidak nah, diperbolehkan. masuk pertanyaannya begini Pak Ustadz. Hmm. Ketika kita misalnya sudah menikah dan memiliki 4 istri, ya, 4 istri, lalu ingin memiliki yang kelima, Ustadz. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah pernikahan yang kelima ini sah atau tidak, Ustadz? Itu aja, Ustadz. Iya, Hmm. tentu ketika melanggar syariat, ya kan itu haram dia menikahi wanita yang kelima selagi istri yang 4 itu masih statusnya aktif gitu. Kalau Mm-mm. sudah non aktif,
maka boleh ya. Maka ketika diharamkan ya akadnya juga rusak begitu, batal. Ya, Gitu tidak ya. sah. Itu hati-hati, Mat. Ya, jadi Harus karena ini ada bisa yang jatuh justru dinonaktifkan ke perzinahan Ustaz ya. perzinahan, iya. Iya. Masih panjang Bang Biring. Baru satu, menuju yang Masih kelima ada itu 3 masih slot lagi ya. Iya, tapi itu juga harus sesuai dengan aturan negara loh. Oh ya iyalah. Iya, karena Izin, banyak izin. orang yang tidak melakukan sesuai aturan juga, Ustaz. Wah, Iya, itu benar. Nanti berakhir di penjara. nggak gentle. Nggak cinta. Nggak berani tak izin sama istri. Iya. Iya. Ya, ada pertanyaan lagi nih, Sat. Saya Iya, bacain lagi nih, Sat. Ustadz, suami saya itu model orang yang cuek bebek. Bebek ya. Cuek bebek. Cuek. Bukan gitu. Kan Cuek. gua- Berarti ada cuek bebek, cuek sport. gitu. Iya. Ya, cuek bebek dan juga pemarah nih, Sat. Nah, Wah. jadi kalau saya mau pergi, Ah, saya tak minta izin nih, Sat. Nah, apakah saya itu salah nih, Sat? Ya, karena pernah saya pamit nih, malah jawabannya gini, Sat. Nggak pulang pun nggak apa-apa. Nah, ini gimana Iya. nih, Pak Sat? Padahal dia itu bilang, jangan pergi. Padahal itu marah, Nggak jangan pergi. apa-apa. Oke. Baik, ini adalah satu sikap seorang suami ya, yang kita katakan kalau di akhir tadi itu seperti dayus ya. Mm-mm. Dayus ini orang yang tidak memiliki rasa cemburu, dan ini Rasulullah katakan termasuk di antara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Mm-mm. Maka seharusnya seorang suami itu mengendalikan atau mengontrol istri ya. Bahkan seorang istri memang seharusnya meminta izin kepada suami apabila ingin keluar. Tentu ketika keluar pun dia harus memperhatikan koridor syariat, seperti tidak bertabarruj ya, atau berhias berlebih-lebihan, memakai wangi-wangian, atau bahkan membuka aurat ya. Mm-mm. Maka ini harus diperhatikan juga ya. Jadi seorang istri tadi walaupun keadaan suaminya seperti itu ya tetap harus meminta izin ya. Dan suami tadi memang perlu diberikan nasihat yang penuh ya, apakah dari istri atau istri meminta tolong kepada salah seorangnya, kan begitu. Karena sesungguhnya rumah tangga yang seperti ditanyakan oleh penanya tadi tidak akan mendapatkan kebahagiaan ya Betul. kalau ternyata mereka tidak bisa saling memahami, tidak bisa saling mengisi ya, tidak bisa saling menasihati. Ini artinya kan masing-masing seolah-olah punya orientasi sendiri dalam berkeluarga tersebut. Dan ini Iya. yang memang perlu ya, sebelum berumah tangga kita pastikan ya, kedua-duanya kedua belah pihak memang punya visi yang sama begitu. Iya, betul. Karena itulah nanti yang akan menyatukan mereka begitu. Ya itu kalau kita umat muslim tentu visinya sama-sama ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau satunya tadi lain ya, maka susah bersatunya gitu. Iya, betul. Ditambah lagi memang kalau cemburu, Nah, ini adalah salah satu yang dibutuhkan, Pak Ustadz. iya. Wanita itu suka dengan suami yang memiliki rasa cemburu. Benar. Cemburu rasa cinta, tanda cinta gitu. Iya, betul. Iya. Kalau cuek ini kan bahaya. Dan itu yang memang dianjurkan Rasulullah Heeh. ya kan, jangan sampai kita termasuk di antara kelompok dayus tadi ya, Iya, atau dayus. orang yang tidak memiliki rasa Cemburu. cemburu. Iya. Iya. Ya, Sat, mungkin pertanyaan terakhir nih, Sat, yang bisa kita bacakan, mungkin bisa dijawab dengan singkat karena waktu kita sudah ada di ujung-ujung nih, Sat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dari Ibu Lina di Naga Timbul. Mm-mm. Nah, Ustadz, bagaimana dengan istri yang suka mengatur suami dan suami tersebut ya mengikuti apa yang si istri bilang? Bagaimana dengan akhlak perempuan tersebut, Ustadz? Apakah Masya Allah. berlebihan atau bagaimana? Nah, kalau kami bilang perahu toba, Apa tuh? Toba. setirnya di belakang. Oh, gitu. Abang, Civireng. Iya, Man. Oke lah. Abis ini mancing Baik, tapi ya. dalam hal ini tentu ya perlu dinasihati seorang suami tadi yang memang harus menunjukkan sikap kepemimpinan di dalam rumah tangga. Nah, kalau seorang istri ternyata lebih dominan di rumah dan dianggap dia lebih mengetahui dan lebih paham ya terhadap urusan yang ada di rumah tangga tersebut, ya tentu seorang wanita tersebut pun harus memposisikan dirinya sebagai orang yang dipimpin begitu. Iya. Ya kalau sebagai orang yang dipimpin kan jangan bahasanya bahasa mengatur kan begitu. Iya, betul. Atau bahasa mengajari ya, tentu bahasanya seperti orang yang mengusulkan kan begitu. Ya tentu dengan musyawarah ya, misal bisa saja itu tidak bisa kita pungkiri, bisa saja istri lebih pintar kan begitu, lebih hebat dalam urusan tata rumah tangganya gitu, urusan posisi-posisi rumah ya. Iya. Seorang suami juga sekalipun cerdas ya selalulah ikutkan istri untuk bermusyawarah gitu, jangan menjadi pemimpin yang otoriter ya, hanya pendapat dia saja yang harus diterima begitu. Tapi Iya. tadi seperti yang ditanyakan oleh penanya,
tentu seorang istri harus menyampaikan hal-hal yang dirasa baik ya untuk mengatur rumah tangganya dengan cara yang baik, jangan seperti bos kan begitu. Betul. Atau suaminya nanti bahkan termasuk di antara golongan minal khaifin ya, takut suami-suami Takut takut istri. istri. Dan Iya. ini juga ya kita sampaikan untuk yang ingin menikah ya, belajarlah, ini perlu fikihnya memang untuk mengatur rumah tangga, fiqhul Iya. usrah ya, fikih keluarga, Fikih gitu. keluarga. Bagaimana menjadi kepala rumah tangga yang baik begitu. Mhm. Mungkin secara teori mudah, tapi nanti ketika di lapangan itu perlu latihan dan perlu pembiasaan diri. Oke, Ya. Pak Ustadz. Ya, Masya Allah. Ya, Terima Masya kasih Allah. banyak, Pak Ustadz. Alhamdulillah karena waktu kita telah habis. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan ini kita simpan dan insya Allah akan kita tanyakan lagi di Sabtu depan insya Allah. Insya Allah. Syukran Ustadz Ilham. Semoga apa yang antum sampaikan menjadi amal ibadah dan juga amal jariah. Amin. Amin. Nah, di kesempatan kali ini terima kasih banyak juga bagi sahabat dari Salah dan juga sahabat keluarga muslim yang telah berpartisipasi. Semoga apa yang kita simak di kesempatan kali ini menjadi tambahan ilmu bagi kita yang berkah. Amin. Amin. Saya Bang Biring. Dan saya Mas Slamet. Ya, mohon undur diri dari ruang dengar dan juga ruang TV Anda. Iya. Ya, layar kaca Anda. Kita tutup perjumpaan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.